Hai teman-teman semua, apa kabar? Semoga sehat selalu dan berbahagia. Jumpa lagi bersama Ocel. Sahabat Ikaku yang terkasih, pada video kali ini kita akan mengikuti kisah yang diambil dari Markus bab 6 ayat 1 sampai 4 tentang penolakan Yesus di kampung halamannya. Tetapi tidak hanya itu, kita juga akan merenungkan bagaimana cerita ini mengajarkan kita untuk berintrospeksi dan mengenali ketika kita juga seringkali menolak karya iman sesama. Mari kita melangkah bersama dalam perjalanan iman yang penuh makna ini. Perenungan ini ditulis oleh Romo Baby. Ikaku, iman Katolikku. Yesus meninggalkan tempat itu dan datang ke kampungnya sendiri, diikuti oleh murid-muridnya. Ketika tiba hari Sabat, ia mulai mengajar di rumah ibadat. Banyak orang yang mendengarkan ajarannya itu tercengang dan berkata, "Dari manakah orang ini memperoleh semua itu? Apa hikmat yang diberikannya kepadanya? Dan bagaimana mujizat-mujizat yang dilakukannya oleh tangannya sendiri?" Ketika Yesus mengajar di kampung halamannya, orang-orang di sekitarnya merasa heran dengan hikmatnya dan mujizat-mujizat yang dilakukannya. Namun, alih-alih melakukan karyanya, mereka terkejut dan meragukan kemampuannya karena mereka mengelaknya sejak kecil. Ini menggambarkan bagaimana kita juga seringkali cenderung tidak menerima atau bahkan menolak karya iman sesama atau yang tidak kita kenal secara pribadi. Orang-orang berkata, "Bukankah orang ini tukang kayu, anak Maria dan adik Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan apakah saudara-saudara perempuannya juga di sini, di antara kita?" Dan mereka menjadi terhina olehnya. Ketika orang-orang di kampung halaman Yesus menolaknya, mereka menggunakan latar belakangnya sebagai tukang kayu dan anggota keluarga biasa sebagai alasan untuk merendahkannya. Seperti halnya orang-orang ini, kita juga cenderung menilai atau menolak karya iman orang lain berdasarkan latar belakang mereka atau hubungan personal yang kita miliki dengan mereka. Lalu kata Yesus pada mereka, "Hanya dalam negeri sendiri dan di antara kaum keluarganya, seorang nabi tidak dihormati." Yesus mengajarkan bahwa penolakan sering terjadi, bahkan di antara orang-orang terdekat kita. Dia menyadarkan kita bahwa ketika kita tidak menerima karya iman sesama, itu tidak menjadi refleksi dari bagaimana kita juga mungkin tidak menerima karya iman orang lain dalam lingkungan kita sendiri. Pada momen ini kita diingatkan untuk tetap rendah hati dan belajar menerima keragaman pelayanan imam. Marilah kita merenungkan sikap kita dalam menerima dan mengakui karya imam sesama.
Mari kita belajar untuk terbuka dan menerima setiap pelayanan iman dengan hati yang terbuka, tanpa memandang latar belakang atau hubungan pribadi. Nah, sebagai seseorang yang mengimani Tuhan, kita haruslah bersikap baik, menghargai karya iman seseorang, dan menghindari kebiasaan suka mencela dan mengkritik hasil karya iman sesama. Sahabat Ikaku yang terkasih, di mana saja berada, dalam surat Rasul Paulus pertama kepada jemaat di Korintus bab 12 ayat 12 sampai 14 tertulis demikian. Sebab sama seperti tubuh itu satu, dan mempunyai banyak anggota, dan semua anggota tubuh yang banyak itu, sekalipun banyak, adalah satu tubuh. Demikian juga dengan Kristus, sebab dalam satu roh kita semua telah dibaptis menjadi satu tubuh, baik orang Yahudi maupun orang yang bukan Yahudi, baik orang hamba maupun orang merdeka. Dan kita semua telah bergabung dalam satu roh, sebab tubuh bukan terdiri atas satu anggota saja, melainkan atas banyak anggota. Jika ada orang yang tidak mengakui dan menghargai hasil karya orang lain, berarti dia sedang mengkhianati firman Allah di dalam hidupnya. Ada beberapa hal yang harus menjadi perhatian kita. Pertama, dalam katekese ini, Tuhan mengingatkan kita bahwa kita adalah bagian dari tubuh Kristus yang terdiri dari banyak anggota yang berbeda. Seperti anggota tubuh yang berbeda memiliki fungsi dan peran yang unik, demikian pula dalam iman setiap orang memiliki pelayanan dan peran yang berbeda sesuai dengan karunia dan panggilannya masing-masing. Kita harus menghargai dan mengakui bahwa setiap orang memiliki nilai dan kontribusi yang berbeda dalam persekutuan iman. Kedua, firman Tuhan menekankan bahwa kita semua telah dibaptis menjadi satu tubuh oleh Roh Kudus. Tidak peduli latar belakang suku, ras, status sosial, atau profesi kita. Kita semua menjadi satu dalam Kristus. Sebagai bagian dari tubuh Kristus, kita memiliki ketergantungan yang saling menguatkan satu sama lain. Dan kebersamaan ini haruslah dijaga dengan penuh kasih. Ketiga, Tuhan menegaskan bahwa tubuh Yesus tidak hanya terdiri dari satu anggota saja, melainkan banyak anggota. Ini menunjukkan betapa pentingnya keragaman dalam gereja. Kita semua memiliki peran dan talenta yang berbeda-beda, dan semuanya penting untuk mencapai kesatuan dan pertumbuhan dalam iman. Sahabat Ikaku yang terkasih, di mana saja dalam menghargai iman sesama, mari kita ingatkan diri kita akan beberapa hal. 1. Mengakui dan menghormati peran dan kontribusi orang lain dalam persekutuan iman. Setiap pelayanan, kehadiran, dan usaha yang diberikan oleh sesama itu semua sangat berarti dan berharga. 2. Tidak memandang rendah atau meremehkan peran atau karunia seseorang, karena setiap bagian dalam tubuh Kristus memiliki kedudukan yang setara dan penting. 3. Bekerja sama dengan sukacita dan saling mendukung dalam berbagai pelayanan dan tugas. Kita adalah rekan kerja dalam membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. 4.
selalu membangun dan tidak memecah belah tubuh Kristus. Hendaknya kita tidak mencela dan menganggap rendah karya katekese iman sesama kita. Kelima, mengasihi sesama dengan kasih Kristus, sehingga dunia dapat melihat kesaksian nyata tentang cintanya di antara umatnya. Sahabat Ikaku yang terkasih, di mana saja, hal nyata yang sering kali terjadi adalah ketika seseorang tidak memiliki karya iman yang signifikan. Seringkali mereka cenderung mencela dan mengkritik karya orang lain untuk merasa lebih baik tentang diri mereka sendiri. Ini jelas adalah perilaku yang tidak sesuai dengan ajaran iman kita. Dan seharusnya kita lebih berfokus pada perbaikan diri. Akhirnya, marilah kita hidup sebagai tubuh Kristus yang utuh, saling menghargai dan mengasihi dalam keragaman kita, dan bersatu dalam misi yang sama untuk memuliakan namanya di dunia ini. Dengan begitu, kita dapat menjadi saksi yang kuat akan kuasa kasih dan kesatuan dalam Kristus kepada seluruh dunia. Sampai jumpa pada katekese iman berikutnya. Thank you for watching.